Shalom saudara yang kasih Tuhan. Di dunia yang seringkali mengabaikan jeritan orang lemah, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang selalu mencondongkan telinganya pada setiap kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada sebuah frekuensi suara yang disebut sebagai infrasonik. Infrasonik adalah gelombang bunyi atau getaran dengan frekuensi yang sangat rendah. Getarannya ada di angka di bawah 20 Hz, sehingga suaranya biasanya tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Hanya beberapa hewan seperti paus, gajah, dan badak yang bisa mendengarkan frekuensi ini. Menariknya saudara, meskipun frekuensinya sangat rendah dan tidak bisa terdengar, ternyata suara infrasonik bisa merambat dengan jarak yang sangat jauh. Gelombang ini biasanya berasal dari aktivitas geologis seperti gempa bumi dan tanah longsor, atau hasil dari aktivitas manusia seperti penggunaan mesin berat. Ini menarik ya saudara, karena ternyata suara yang kelihatannya tidak terdengar, ternyata memiliki jangkauan yang paling jauh. Di dalam kehidupan masyarakat saat ini, siapa yang suaranya paling tidak terdengar saudara? Orang-orang yang lemah, tertindas dan mengalami ketidakadilan. Orang-orang yang berkuasa pasti selalu didengar, tetapi tidak dengan mereka yang dianggap kecil dan tidak punya apa-apa. Padahal Allah selalu berpihak kepada mereka. Di kitab Yehezkiel, Allah pernah mengecam para pemimpin Israel karena mereka tidak memperhatikan orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang keempat berkata, "Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman." Saudara, kepedulian Allah menunjukkan bahwa Ia memperhatikan orang-orang yang tertindas, apalagi di masa-masa sulit. Di dalam Mazmur pasal yang ke-10, Allah menunjukkan perhatiannya kepada orang-orang ini. Saudara, mari kita melanjutkan perenungan kita dari Mazmur pasal yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-10 ayat 12 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya dalam versi terjemahan baru yang kedua. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah dan berkata dalam hatinya, engkau tidak akan menuntut? Engkau sendiri melihat kesusahan dan derita. Engkau memperhatikannya dan mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang malang menyerahkan diri. Engkaulah penolong anak yatim. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah sampai kefasikannya tidak kau temukan lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau mengarahkan telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak-injak, supaya tidak ada seorang pun di bumi yang berani menakut-nakuti. Saudara, bagian yang kita baca hari ini menyambung perenungan yang kita sama-sama gumulkan di hari sebelumnya. Di dalam nyanyiannya, Daud mengeluhkan orang-orang yang fasik yang memburu dan menyengsarakan orang tertindas. Di ayat 8, mereka bahkan dikatakan membunuh orang tak bersalah. Benar-benar keji, saudara. Di mata banyak orang, orang lemah seringkali diperlakukan seenaknya. Maka dari itu, sambil mengingat orang-orang tertindas yang ada di sekitarnya, Daud memohon pertolongan dari Tuhan. Di ayat 12 dia berkata, "Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas." Kata ulurkanlah tanganmu seringkali menjadi simbol keterlibatan dalam pertempuran. Di dalam kejujurannya, Daud meminta Allah untuk melakukan sesuatu, meskipun tentu kita percaya bahwa di dalam keheningan sekalipun, Allah pasti bekerja. Permohonan Daud tentu bukannya tidak berdasar. Selain karena ia mengingat apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu, dia juga mendasarkan nyanyiannya pada iman dan keyakinan bahwa Tuhan adalah Raja. Ketika Daud berbicara tentang raja, dia membayangkan peran raja di konteks timur dekat kuno sebagai pelindung orang yang tertindas dan pembela anak yatim dan orang yang teraniaya.
Idealnya, raja memang semestinya bukan hanya tinggal di istana atau duduk dengan nyaman di singgasananya. Di sepanjang Mazmur pasal yang ke-9 sampai yang ke-10 yang merupakan satu kesatuan, Daud sudah menyebut orang-orang miskin, orang terinjak, orang malang, orang yatim, orang tak bersalah, orang tertindas, dan orang sengsara. Penyebutan-penyebutan ini menunjukkan bahwa sebagai raja, Allah tidak pernah meluputkan pandangannya dari mereka yang lemah. Suara mereka selalu terdengar di telinga sang raja. Ini menarik, saudara. Karena secara tidak langsung, Daud sebenarnya sedang menyindir orang-orang fasik. Saat mereka berusaha menjadi raja atas hidup mereka sendiri, Allah akan menghakimi mereka sebagai raja yang sebenarnya dari kehidupan yang Dia ciptakan ini. Saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan sekaligus teguran. Saat mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mungkin sedang berjuang dengan hidup yang sulit dan tidak adil. Kita mungkin direndahkan atau diinjak-injak orang. Kita mungkin dilupakan. Namun Mazmur pasal yang ke-10 meneguhkan kita dan menunjukkan kita siapa Allah yang kita sembah. Saat Kristus pertama kali lahir, kedatangannya pertama kali diperkenalkan kepada orang-orang yang justru tidak dihargai di tengah masyarakat. Misalnya para gembala. Di sisi lain, perenungan ini adalah sebuah teguran bagi kita yang mempunyai status di tengah masyarakat. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang secara posisi lebih rendah daripada kita di tempat kerja? Bagaimana kita memperlakukan para pekerja di tempat umum? Apakah kita mengasihi orang-orang yang menolong kita di dalam pekerjaan di rumah kita? Saudara, kalau kita benar-benar mengenal Kristus, Raja yang telah meninggalkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya bagi setiap orang yang jengah hidup di dalam dosa, maka mari berdoa supaya Tuhan memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk mengasihi mereka yang Allah kasihi, dan untuk membela mereka yang Allah dekap erat di dalam hatinya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang peduli. Allah yang peduli kepada semua orang tanpa memandang siapa mereka, siapa status mereka di masyarakat. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan biarlah hati seperti Allah boleh sungguh-sungguh kami rindukan. Kami rindu menjadi orang-orang yang mengasihi setiap orang, terlepas dari siapa mereka, apa latar belakang mereka. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi perwujudan Kristus di tengah-tengah dunia. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap kami yang mungkin bergumul dengan ketidakadilan, dengan kesengsaraan ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Kami tahu Engkau ada di sana, kami tahu Engkau hadir dan selalu mengerti isi hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini, dan kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang akan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.